Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Kali ini aku mau reaction video dari Sudes Video ya, yang narasumbernya adalah Dr. Aisyah Dahlan yang membahas tentang 5 dasar bahasa kasih. Mari kita tonton ya bersama-sama. Selamat menonton. Jadi buat teman-teman yang baru hadir, bahasa kasih itu ada 5. Ada 5 ya. Dia ibarat baterai, ada gambar baterai dulu situ. Ya, loncat dulu sebentar. Dia ibarat baterai yang ada di otak kita. Ya, baterai. 5. Ada yang 5 itu pasti semuanya senang. Sentuhan fisik semua senang kan? Iya, senang. Dipuji semua senang? Senang. Dilayani semua senang? Senang. Kemudian pelayanan semua senang dilayani? Senang. Ya kan? Hadiah senang dikasih hadiah. Senang lah. Nah ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, waktu itu guru saya Bapak Adi Gunawan, dia seorang hipnoterapis klinis ya. Dia ingatkan saya bahwa hipnoterapis baterai kasih klinis. itu ada 5. Rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Oh gitu. Seorang bayi, Ya. ya, 5-5-nya itu harus diisi awalnya sejak dia lahir sampai umur 3 tahun. Harus diisi semua. Ya, harus diisi. Ya. Sifatnya tuh diisinya setiap hari, persis nge-charge kita punya Baterai. handphone. Atau kalau ada baterai listrik yang di-charge kan bisa di-charge ya. Kalau anak kita udah guling-gulingan dikasih tahu nggak ngerti, berarti ya baterainya nggak ke-charge itu. Ada 5 udah lowbat. nggak ke-charge. Karena kalau dari bayi harus 5-5-nya di-charge. Oh gitu, oke. Ya. Harus dikasih pujian, sentuhan fisik, Ya. harus kasih pelayanan juga, ya. Harus kasih apa lagi? Hadiah juga. Hadiah. Harus kasih apa lagi? Waktu. Perhatian. Nah itu baik. Kapan itu kita lalai? Ya, hati-hati. Sewaktu remaja dia punya penyimpangan, termasuk pakai narkoba. Astagfirullahaladzim. Ya, termasuk pakai narkoba. Ya. Oke? Sekarang yang mumpung yang anaknya masih kecil. Ya. Dan masih sampai umur 3 tahun, perhatikan baik-baik baterai kasih ini dan harus dicas setiap hari 5-5-nya. 5-5-nya dicas setiap hari. Dia ada di sini soalnya, di kuning ini. Oh, baterainya. oke. Nanti dia jalan listriknya ke bawah nih. Kamar Sehingga otak. membuat orang ini berperilaku yang lurus, yang benar, baik dan pantas. Kenapa dicas? Ya karena dicas ya. Ada lagi istilah mereka tangki kasih. Tangkinya tuh di mana ya? Di sini di otak. Oh, tangki kasih di Kalau nggak otak. pernah dicas, tangkinya tuh kosong. Ya, nah, setelah 3 tahun bagaimana Bu Aisyah? Setelah 3 tahun, ya, baterainya 5-5-nya nggak usah dicas. Apa? Karena susunan baterai begini nih. Kalau pernah belajar fisika dulu, ya, siapa yang kabur ke kantin kalau fisika? Saking malasnya kabur. Astagfirullahaladzim. Itu yang kita cas cuma di ujung sini nih, Oh ya. yang utama. Plus Sama di dan ujung minus. sini. Kalau itu 2 dicas, maka 5-5-nya terisi. Betul. Tapi Rangkaian. kalau waktu masih bayi sampai umur 3 tahun harus diisi dulu semuanya. Sampai sini bisa sepakat ya? Nah, kalau udah 3 tahun itu isi 2 saja, 1 dan 2. Oh, Dari 1 5 dan 2 ini, dari 5. ya, Yang mana aja ya? perhatikan, karena hanya bisa diperhatikan. Oke. Kita nggak bisa tanya sama anak kita yang umur 3 tahun, nah, Iya. bahasa kasih utamamu apa? Nah, nggak bisa. Iya betul. Satu-satunya adalah memperhatikan. Ya, ada anak yang kalau dipuji gembira banget dan pasti dia kerjakan semua yang apa kita suruh. Masya Allah. Ya, ada anak yang minta waktu, Salah guys. main bareng gitu. Oke. Ya berarti dia bahasa kasihnya waktu. Ada yang anak sentuhan fisik, paling gampang sentuhan fisik. Setiap datang pasti meluk kita atau desel-desel badannya. Nguyang-nguyang. Bahaya kalau ibunya bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik yang utama. Begini-gini badannya ibunya. Aduh, geli. Ini bahaya. Makanya harus belajar kita ya. Ada anak ya seneng banget pelayanan. Oke. Cepet kita ambilin makannya cepet, ambilin minumnya cepet. Berarti dia bahasa kasihnya pelayanan. Ya. Ada anak kalau menerima hadiah, hadiahnya itu disimpan. Dia tahu persis. Ini ibuku kasih. Ya. Kapan? Ya. 17 Agustus 2015 misalnya gitu. Itu jebot aja. Berarti bahasa Sudah kasihnya disimpan hadiahnya. Oke. ya. Nah sekarang Bu Aisyah, kalau suami bagaimana? Suami bagaimana?
perhatikan perilaku dia setiap hari di awal-awal pernikahan atau Oke. bahkan sebelum pernikahan. Penting ya guys, Ada cerita buat begitu? kalian yang mau menikah. Eh, si laki-laki Ya, selalu datang ke rumahnya perempuan, oke. ya, dan dia selalu membantu calon istrinya itu, Mm-mm. ya, bebenah ruang tamu. Bahkan kalau ada habis makan keluarga bersama kan dia jajak makan, ada dia, ada calonnya, ada calon mertuanya 2 dan calon adik-adik iparnya. 7 orang. Yang nyuci piring yang perempuan ini, tapi dia selalu bantu. Oke. Dia selalu bantu. Ya, selalu bantu. Ini kita sudah harus berpikir, kok dia sering bantuin aku bebenah ya? Mhm. Gitu. Nah, pada saat berumah tangga, si laki-laki ini yang menjadi suami, ya, sudah tidak pernah lagi membantu untuk urusan-urusan rumah tangga dan dia minta istrinya lakukan itu. Oke. Lakukan itu. Istrinya berpikir, dulu kok dia yang melakukan itu? Akhirnya si istri merasa, kamu kok bikin aku jadi budak gitu. Iya. Tetapi menurut suami bukan begitu. Ya, itu pekerjaan kamu gitu. Tapi kamu waktu saya belum nikah kan kamu bantuin saya melulu. Mhm. Nah, setelah belajar tentang bahasa kasih, barulah difahami bahwa suaminya di kisah ini karena waktu di awal pernikahan dia selalu membantu, rupanya dia ingin mencontohkan begini loh. Untuk melayani saya nanti. Oke. Maka dia itu berarti bahasa kasihnya pelayanan. Pelayanan, ya. Gitu. Makanya si suami akan sangat cinta sama istrinya kalau istrinya itu rajin bebenah, masakin dia, ya, melayani. kemudian semua diurus anaknya. Gitu. Itu berarti bahasa kasih utamanya pelayanan. Pelayanan. Ada lagi cerita kasus yang lain, ya. Teman-teman mungkin ada yang WA saya mungkin di HP, saya minta maaf belum dibalas semua karena rusak 1 bulan. Nah, tapi waktu 2 hari kemarin sudah bagus, sudah aktif, saya perhatikan hampir semua bertanya tentang bahasa kasih dan memberikan contoh-contohnya. Jadi saya cerita di contoh-contoh ya, tanpa sebut nama ya. Ya. Oke. Jadi ada lagi yang cerita begini, Bu Aisyah, saya tuh udah layanin suami, semua yang masak saya, nyetrika baju saya, cuci saya, anak-anak semua. Tapi kok dia merasa saya tidak mencintai dia? Oke. Gitu ya. Ternyata bukan Tapi setelah saya pelayanannya bahasa belajar kasih. Saya baru paham bahwa dia selalu bilang gini, kamu nggak usah masak lah, masa-masa. buang waktu. Ih, seneng banget. Sama saya sudah dekat saya. Gak capek. Ya. Dulu kalau saya datang nggak usah lah masak, sudahlah duduk sama, kita pergi ke kamar. Gitu. Dan dia selalu dia bilang sama saya gini di dalam chatting WA-nya. Dan suami saya selalu setiap ngomong selalu saya ingin diraih, ingin dipeluk. Ingin dipeluk gitu. Saya baru paham berarti bahasa kasih utama suami saya adalah sentuhan. Oke. Bukan pelayanan. Jadi nggak semua laki-laki, nggak semua suami ya merasa dicintai kalau dicucikan bajunya, dimasakkan makanannya, nggak semua. Nggak semua. Kecuali memang bahasa kasih utamanya pelayanan. Nah, dia senang tuh. Ya. Sampai sini bisa, Pak? Makanya kita cek segera. Caranya itu tadi. Apa yang sering dia lakukan di awal-awal? Nah, cuman sulitnya yang sudah 25 tahun ke atas ceritanya. Udah lupa lagi. Lihat aku. Lupa. Ini yang baru 1 tahun, 2 tahun, bersyukur lah ya. Yang 5 tahun, 10 tahun, saya aja lupa. Udah 27 tahun, diaran 28 tahun, apa ya? Nah, kalau begitu apa kalau lupa? Sekarang lihat kesehariannya. Lihat kesehariannya. Lihat kebiasaan sehari-hari. Tidak semua laki-laki lagu. Tidak semua laki-laki. Lagunya siapa ya? Lupa. Sama istrinya dia peluk istrinya gini. Tidak semua kan? Tetapi kalau ada suami, hampir setiap hari, bahkan setiap dia bicara dia beginikan istrinya, itu jelas bahasa kasih utamanya adalah sentuhan fisik. Betul ya guys. Jelas. Yang bersyukur itu kalau
Suami istri bahasa kasih utamanya sama. Sama. Itu enak banget. Sayangnya dulu waktu mau dilamar belum belajar bahasa kasih. Kalau udah belajar saya bikin pengumuman. Barang siapa yang bahasa kasih utamanya sentuhan fisik, maka itu akan jadi calon utama. Astagfirullahaladzim. Supaya nggak bertengkar kan? Lucu juga nih ibu. Sayangnya tidak bisa diulang. Karena ada cinta sejati. Ada cinta sejati. Oke. Ya, karena sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kecuali salah satunya ada sesuatu yang tidak di luar kendali manusia. Oke. Ya, ada cinta sejati itu tuh yang mau kita raih. Ya, itu. Nah ini ada cerita lagi. Kayaknya bisa paham lewat cerita. Oke. Istrinya gini. Istri ya sekarang ya. Bu Aisyah, saya tuh ya, ini istri baik banget nih, pinter masak, pinter jahit, pinter bebenah ya. Saya sudah layani suami saya semuanya seperti itu, ya. Tetapi kok saya, gitu ya, saya kok ngerasa suami saya tidak mencintai saya. Dia merasa suaminya tidak mencintainya. Terus gimana? Tapi waktu ada topik tentang bahasa kasih, ya, terus saya ajak suami saya dengar YouTube itu. Nonton juga bareng-bareng. Sebelum-sebelumnya suka dengar kajian-kajian kita di Rumil gitu. Tapi terus dia nggak komentar, Bu Aisyah. Terus? Ya, sambil lalu saya sudah dengar, selesai dengar. Yang terjadi adalah keesokan harinya, dia datang bawa bunga buat saya. Wah, mantap, bawa bunga. Dia pakai emoticon muka malu-malu. Malu-maluin. Saya namain Malu-maluin. Astagfirullahaladzim. Iya Bu Aisyah, dia pernah lakukan itu sebelum kami menikah. Dia sudah 7 tahun menikah, tapi 7 tahun sudah tidak pernah melakukan itu. Tapi sewaktu dia bawa bunga itu, saya aduh katanya. Ya, oke. Terus Bu Aisyah, besoknya lagi, bawa apa lagi besok? Martabak. Oh, bawa martabak. Padahal selama ini dia selalu suruh saya masak. Sebelum dia bawa martabak, dia telepon sama saya, kamu nggak usah terlalu banyak masak, saya bawain martabak. Itu saya gembira sekali. Ya, saya gembira sekali. Seneng banget ya, bawain oleh-oleh. Terus luar biasanya lagi, keesokan harinya, ya, di dompet saya ada tulisan dari dia bahwa aku cinta padamu. Wih, mantap, I love you gitu ya. Padahal menurut YouTube Bu Aisyah, romantisnya, laki-laki sulit mengatakan aku cinta padamu. Itu dasarnya Bu. Kalau udah bisa berarti keren banget. Keren. Siapa yang keren ya guys, tiap hari bilang I love you. Itu lazim. Lazim. Itu wajar. Dulu saya pernah bilang nggak dosa dia. Tetapi kalau kita udah tahu dasarnya begitu, kemudian dia mengatakan aku cinta padamu, itu keren banget. Betul. Harus sujud syukur. Sujud syukur. Sebagai seorang laki-laki yang tidak ada program untuk bilang aku cinta padamu dan dia lakukan itu, tentu dia belajar tentang perilakunya Rasulullah SAW terhadap istrinya. Masya Allah. Harus sujud syukur. Maka dia gembira banget, Bu Aisyah. Terus saya bilang, apa respon ibu? Chattingnya berlanjut ya. Saya gemetar. Deg-degan gitu ya. Kembali kasmaran. Kasmaran lagi. Ya. Masya Allah. Terus dan dia melakukan itu hampir 2 minggu. Setiap hari kejutan. Mulai dari coklat kah, mulai dari kembang, bahkan kadang-kadang kembang yang dipetik di jalan. Gak pakai beli, petik punya orang. Astagfirullahaladzim. Gitu. Sekarang setelah ibu seperti itu, saya bilang, ibu tahu nggak kira-kira bahasa kasih utama ibu apa? Hadiah. Hadiah. Hadiah berarti ya. Jadi senang dikasih oleh-oleh, senang dikasih hadiah. Jadi mau ganti suami? Enggak Bu Aisyah. Ganti suami, astagfirullahaladzim. Bu Aisyah lucu dokter. Nah sekarang,
Itu tuh ini Nggak ya. bisa Gue ganti aja suami. sangat beruntung pas saya HP 2 hari yang lalu bener, dia ada di awal. Itu terbaru, yang lain udah di bawah. Sabar ya. Sabar. Saking banyaknya ya. Jadi malam dia rupanya dia lihat saya online, dia cerita lagi. Terus saya tanya, sekarang kira-kira suami ibu bahasa kasih utamanya apa? Saya sih kemarin tanya sama dia, kamu merasa aku cintai nggak? Oh sangat, kata dia. Oh sangat. Dari awal pernikahan saya merasa kamu cinta sama saya. Kenapa? Ya karena kamu Pentingnya guys komunikasi ya. Masakan makanan saya, urusi anak-anak Saya saya. tahu masing-masing. Setiap saya datang kamu ada. Jadi si suami karena bahasa kasihnya apa coba itu? Pelayanan. Dan istri melakukan mungkin tanpa sengaja karena dia pikir ibunya begitu sama bapaknya. Jadi dia lakukan itu. Si suami dari awal selama 7 tahun merasa dicintai. Oke, sementara si istri melakukan karena bahasa kasih kewajiban. utamanya bukan pelayanan, dia merasa tidak dicintai. Kalau suami nggak merasa begitu, dia merasa istri saya cinta sama saya. Makanya pada saat dia pernah marah, suaminya bingung. Saya apa lagi? Saya cinta kok sama kamu, saya tahu kamu cinta sama saya. Gitu. Iya, oke. Karena buat suami terpenuhi nggak? Iya terpenuhi banget. Padahal si istri melakukannya karena rutinitas saja dan dia lihat contoh orang tuanya. Iya. Memang kalau si suami pelayanan, ya, istri karena kita belajar dari kecil kalau lihat ibu kita layani bapak kita lakukan itu kan. Iya. Makanya dia terpenuhi. Tetapi si istri rupanya bahasa kasih utamanya bukan pelayanan. Itu dia rasa hampa 7 tahun. Hampa 7 tahun. Makanya dia berterima kasih sama Rumil. Share ilmu ini. Ya guys ya, mudah-mudahan bermanfaat ilmu ini. Selalu ngajak suaminya untuk melihat gitu. Untuk saling mengenal antara saya kita heran, dengan buat pasangan suami saya kita waktu itu, atau antara kita dengan anak tidak kita. peduli, saya tidak peduli. Dia habis itu ya udah cuek aja. Ya itulah laki-laki. Jangan juga ngajak suami nonton video terus papa ngerti kan? Ngerti kan? Nggak usah. Masa suami ngerti sendiri. Paham, Pak, nggak usah. Biarkan itu mengalir dengan sendirinya. Iya, oke. Kan asik kan? Kayak dia kaget besok paginya dapat bunga mawar. Keren kan? Keren. Iya. Paham sampai sini ya? Oke. Ya, karena tidak semua juga seorang istri bahasa kasihnya pelayanan. Ya, dia ada terima hadiah. Ciri-cirinya apa? Setiap ada yang diberikan hadiah oleh suaminya, dia simpan baik-baik. Termasuk cincin perkawinan. Cincin perkawinan. Bahkan selalu ditaruh. Saya ketahuan kan? Bukan bahasa kasih hadiah. Nggak pakai cincin perkawinan. Karena tangan saya sudah bengkak. Cincin yang nggak Gemuk. masuk. Astagfirullahaladzim. Itu alasan. Seandainya saya bahasa kasih saya hadiah, pasti saya usahakan cincin itu digedein. Yang dari ring lingkaran 17 jadi 21. Astagfirullahaladzim. Biarin tipis-tipis deh. Cuman saya baru menyadari bahwa bahasa kasih utama saya bukan hadiah. Iya, bukan hadiah. Gitu. Sentuhan fisik. Ditepok-tepok gini aja udah seneng banget. Ya Allah, kayak udah mau loncat. Dia kena loncat, astagfirullahaladzim. Bisa. Iya gitu kan. Iya, it. Kenapa? Ngecas. Kayak kesetrum ya. Jadi sekali lagi kita harus temukan bahasa kasih utama. Ya. Karena yang paling gampang dia menemukan bahasa kasih utama. Kemudian kita menemukan lagi yang kita kemarin belajar apa? Bahasa kasih yang keduanya. Yang keduanya, oke. Jadi dari 5 ini ada 2. Ada Kenapa? 2. Batu baterainya dicas ujung sama ujung. Oke. Yang lain pasti kena cas. Iya, berarti Sampai sini harus sepakat dulu? 2 ya, minimal 2 mengetahui. Dipuji, tapi ada istri nggak suka lo dipuji. Mama cantik deh, apaan sih? Apaan sih? Aja gitu. Apaan sih? Gitu. Kalau ada istri yang kayak gitu, berarti bahasa kasih utamanya bukan pujian. Bukan pujian. Karena kalau ada yang bahasa kasih utamanya pujian, ya, kamu cantik ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Kayak cacing kepanasan. Makasih banget. Astagfirullahaladzim. Itu bahasa kasihnya pujian. Ada gitu. Ada istri dikasih hadiah sama bawain sesuatu sama suami cuma gini doang. Oh ya. Itu berarti bukan hadiah.
Ya, ada istri pas dipeluk suami geli tahu, berarti bukan sentuhan fisik. Ya, ada istri, mama, kamu gak usah ke Rumil ya, temani aku hari ini sampai sore. Berarti bukan waktu. Ya, saya juga bahasa kasih utama bukan waktu. Jadi suami mau keluar kota 3 hari, saya keluar 3 hari, itu tidak jadi masalah. Saya ditinggal suami agak lama, saya tidak merasa ya dia tidak mencintai. Enggak. Yang Saya saya butuh aja. 2 memang, ya, sentuhan fisik dan saya suka dipuji. Suami saya udah mulai paham tuh. Mulai paham suaminya. Tapi pujiannya unik. Alhamdulillah. Uniknya gimana, Bu? Ketika saya udah pakai baju begini nih, kayak gini, Hah? dia pujinya begini. Saya kalau lihat kamu kayak gitu, kayaknya kamu sudah siap kerja. Muji tapi ada nuansa pelayanannya. Berarti suaminya pelayanan. Ya, dia seneng banget kalau dia pulang kantor, dia lihat saya bebenah. Seneng banget. Apalagi bebenah barang-barangnya. Lap-lap itu barangnya. Dia seneng banget. Dia merasa ya saya mencintainya. Bayangin cuman karena begitu. Masya Allah. Ya, cuman selama ini karena kami beda bahasa kasihnya, jadi merasa gitu. Ya, merasa dia tidak sayang sama aku. Sampai sini bisa banget ya. Jadi cinta sejati itu dia ada baterainya. Cinta sejati ada baterainya. Dan kita harus temui baterai ujung sama ujung. 2 berarti ya. Terus dicasnya bagaimana? Idealnya setiap hari. Setiap hari dia. Aduh Bu Aisyah, kalau suami saya bahasa kasihnya hadiah, mati aku ya Bu Aisyah. Setiap hari aku berikan martabak Bu Aisyah. Ngabisin. Ibu, Astagfirullahaladzim. kadang-kadang kita bersifat ekonomis ya. Tapi hadiah kan juga nggak harus Jadikanlah itu itu sebuah besar-besar, yang unik gitu ya. dengan kita memberikan setiap hari, apapun itu, ya, itu investasi jangka panjang, cinta sejatinya mengalir terus. Masya Allah. Ya. Pilih mana, kita ekonomis tapi orang di kantor yang memberikan hadiah. Astagfirullahaladzim. Pilih mana? Ya. Karena berbeda. Bahasa kasih itu kadang-kadang kalau dia tidak terpenuhi rumah, dia terpenuhi di luar rumah, maka itulah juga terjadi kasmaran, perselingkuhan. kesengsem. Ya. Waktu itu kan saya sebenarnya cerita ya, nggak apa-apa ulang dikit ya. Seorang suami, bahasa kasihnya utamanya pujian dan sentuhan fisik. Seorang istri, bahasa kasihnya pelayanan, bahasa kasih keduanya hadiah. Istrinya selalu cucikan baju suaminya, setrikakan baju suaminya, dan selalu ingin berikan baju suaminya yang baru. Pada satu saat dia beli baju yang baru, sudah dicuci dulu, sudah disetrika, diganti. Suaminya pakai. Tidak ada komentar dari istrinya, karena dalam hati istrinya senang. Sebetulnya istrinya senang bahwa baju yang dia kasih, dia sudah cuci dulu, dia sudah setrika dan dia dipakai. Tapi suaminya bukan hadiah ya, tapi pujian. Pada saat masuk kantor, sekretarisnya bilang, "Ih, Bapak ganteng banget baju baru." Sambil diginiin lagi baju keren Bapak. Astagfirullahaladzim. Kena nggak? Bibit-bibit perselingkuhan. Pujian dan sentuhan fisik. Terpenuhinya di mana? Di kantor. Casnya di kantor. Maka kalau dia lebih senang di kantor, itu lazim. Sampai sini bisa sepakat? Ya. Ada istri, bahasa kasihnya sentuhan fisik. Pertama, bahasa kasih keduanya pujian. Suami bahasa kasihnya pelayanan dan bahasa kasih keduanya waktu, misalnya gitu. Ya. Istrinya nggak pernah disentuh, istrinya nggak pernah dipuji. Satu ketika dia minta izin untuk fitness, karena pengen bagus badannya. Dikasih sama suaminya, ya? Iya, kasih. Karena menurut suaminya, saya mencintainya. Apa yang dia minta saya kasih pelayanan. Sampai di sana, instrukturnya laki. Sedikit-dikit salah Bu, tangannya Bu, kena. Sentuhan. 3 bulan, ibu tambah ramping, perutnya six-pack, payudaranya besar. Astagfirullahaladzim. Hilang tuh istrinya. Hilang. Balik ke rumah. Karena terpenuhi tangki kasih sayangnya, tangki emosinya di luar rumah.
Ini yang harus kita ya hindari. Oke. Ya. Makanya penting ya mengetahui bahasa kasih pasangan Nanti kalau ya sudah guys. temukan yang kita udah bahas nih 5 nih, udah cari aja 2 nih. Oke? Ya. Ini soalnya bahasa kasih ini jarang dibahas ya. Karena ini memang kajiannya lebih kepada kajian psikologi. Tetapi saya meyakini Rasulullah SAW mencontohkan 5 bahasa kasih ini. Mencontohkan. Pasti ada contohnya. Sama seperti buat belajar watak ya. Selalu orang membahasnya dari psikologi yang tidak dikaitkan dengan agama, tapi buat kita enggak ada kok contohnya. Khulafaur Rasyidin itu adalah watak-watak yang Allah berikan dan itu termanifest nanti sama umat yang lain, umat kayak kita gini. Memang contoh ya hasanahnya, uswatul hasanahnya Rasulullah. Suami kita harus belajar bahwa Rasulullah 5-5-nya bisa memberikan, cuman karena memang setelah diteliti sebagai manusia dia ada 2, ya sudah 2 aja kan. Kita juga belajar tentang Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Fatimah. Ya, untuk kita mengetahui bahasa kasih. Jadi di Islam itu belajar bahasa kasih. Hanya memang ilmuwan-ilmuwan para psikolog yang mencoba untuk mensistematikakannya supaya lebih mudah difahami. Alhamdulillah videonya sudah selesai ya guys. Jadi bagi kita penting untuk mengetahui bahasa kasih dari pasangan kita ataupun anak kita. Karena apa? Kata orang, kita itu pada akhirnya akan hidup bersama karakternya, bukan dengan kecantikannya ataupun ketampanannya. Jadi sangat penting sekali untuk mengetahui dasar-dasar bahasa kasih ini. Minimal 2 dari 5 tersebut ya guys. Supaya hubungan kita dengan pasangan kita atau dengan anak kita itu tetap harmonis. Jadi walaupun ini adalah video lama, menurut aku ini sangat penting ya kita mengetahuinya. Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu, yang sudah expert, yang sudah mengerti tentang bahasa kasih ini. Tapi bagi yang belum tahu, barangkali ini sangat bermanfaat sekali supaya kita bisa membangun komunikasi dengan pasangan kita ataupun dengan anak kita itu lebih baik lagi. Dukung channel ini ya guys dengan cara like, comment, share, dan subscribe bagi Anda yang baru menemukan channel ini. Juga tonton video fullnya, linknya sudah aku share di description. Terima kasih telah menonton sampai detik akhir. Saya Titin Setiasih pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.